Halo semuanya, dalam episode ini saya akan coba melakukan unboxing satu produk baru dari Apple, yaitu Apple MacBook Pro dengan chipset terbarunya M1 yang baru dirilis sekitar bulan November kalau nggak salah, tapi karena pre-order, jadi saya baru dapat satu produknya dengan spesifikasi yang lumayan bagus di kelasnya. Kemudian untuk ukuran yang saya beli ini untuk ukuran yang 13 inch. Dan dengar-dengar sih dari review-review yang ada di internet, katanya Apple yang versi terbaru ini dengan chipset M1-nya bisa mengalahkan MacBook Pro rilis 2019 dengan prosesor Intel i9. Itu sih masih katanya ya. Nah, kali ini kita akan coba review apakah benar review yang beredar di internet itu benar begitu adanya gitu, atau hanya gimmick marketing aja. Nah, sebelum kita coba unboxing dan review, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya untuk mengetahui informasi lainnya yang lebih seru. Thank you. Oke, sekarang kita akan coba unboxing unitnya. Kurang lebih packagingnya standar MacBook Pro. Untuk wallpaper terbarunya seperti ini. Oke, kita sekarang coba buka segelnya. Oke. Yap, standar unit saya pilih warna yang space gray. Ini MacBook 13 in, MacBook Pro 13 in. Lebih ringan ya karena ukuran dengan ukuran 13 in dan lebih kecil. Kemudian di sini kita ada buku manual. Oke, di sini ada MacBook Pro, buku manualnya, touch bar, kemudian ya kertas-kertas kitab gitulah ya. Oh, stikernya berbeda dari yang biasanya. Jadi yang biasanya itu stiker Apple-nya warna putih. Kali ini stiker Apple-nya warna abu-abu. Ada dua. Terus apa lagi? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, beneran nggak ada. Hanya ganjel doang nih. Ya, jadi hanya dua lembar gini. Nggak seperti biasanya. Nggak apa-apa. Warnanya ini abu-abu. Terus kemudian standar kita dapat kabel USB-C. Terus di sini ada adapternya. Ini adapternya. Ini colokan US karena saya belinya dari US. Shipment dari US. Oke. Nampaknya hanya itu aja. Nggak ada yang spesial dalam boxnya. Oke, unboxing kita sudah selesai. Sekian dari saya untuk unboxing MacBook Pro M1. Jadi sebelumnya saya mencoba melakukan instalasi awal. Jadi ini bawaan dari Apple MacBook Pro M1 itu sudah menggunakan OS Big Sur. Jadi terlihat di sini OS versinya adalah 11.0. Kemudian chipsetnya M1 13 in. Kemudian memorinya 16 GB. Di sini kita nggak melihat ada graphic cards karena semua processing powernya atau otak CPU-nya itu ada di M1. Jadi tidak ada graphic cards. Nah, kita bandingkan dengan yang MacBook Pro yang standar yang menggunakan prosesor Intel. Jadi di sini
terlihat ada prosesor 2,6 sekian-sekian, Intel Core i7 menggunakan memori yang sama 16 GB dan graphic cards Intel Ultra HD Graphics sekian-sekian. Ini secondary graphic cardnya. Jadi untuk versi yang MacBook Pro 2018 yang saya pakai ini secondary grafiknya adalah Radeon Pro. Bisa kita lihat di sini Radeon Pro seri 55 sekian dengan memori 4 GB. Nah, kalau di M1 kita coba cek apakah ada di sebelah grafik atau display. Ya, hanya seperti ini aja. Oke, jadi itu perbedaan dari sisi sistemnya ya. Nah, nextnya saya akan coba compare nanti. Saya akan coba melengkapi kedua MacBook Pro-nya menggunakan aplikasi Final Cut Pro. Jadi yang ini tetap akan di macOS Catalina, bukan Big Sur yang di MacBook Pro 2018. Kemudian yang di MacBook Pro M1, saya akan install Final Cut Pro versi terbaru yang support native M1. Jadi bukan menggunakan Rosetta. Jadi kita akan benchmark keduanya untuk merender video 4K yang sama, dengan panjang durasi yang sama dan size yang sama. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana hasilnya? Stay tune di channel YouTube saya. Kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengecek apakah ini berjalan native atau enggak. Itu bisa dari activity monitor dan dilihat pada kolom arsitektur. Jadi di sini kalau kita lihat kolom arsitekturnya untuk Final Cut Pro itu adalah Apple, artinya ini sudah native menggunakan chipset M1. Oke, jadi kali ini kita akan coba melakukan benchmark secara real bagaimana hasil menggunakan Final Cut Pro yang seri terbaru untuk melakukan benchmark antara chipset M1 dengan chipset Intel. Jadi kali ini kita akan melakukan benchmark menggunakan Final Cut Pro versi 10.5 dengan durasi video selama 1 menit. Jadi saya sudah menyiapkan dummy video di sini. Saya menyiapkan dummy video sebesar 700 MB. Ini kalau bisa dilihat 700 MB ini terdiri dari 1 menit file yang akan kita render menggunakan 4K. Jadi ini sama konfigurasinya. Ini saya geser dulu ke 60p. Rendering sama menggunakan Apple ProRes 422, resolusi video 4K. Ini kita namain benchmark M1. Kita create dulu projectnya. Kemudian kita drop ke timeline. Oke, ini video yang akan kita render. Durasinya 1 menit 16 detik kurang lebih. Kemudian kita geser ke platform Intel. Kita akan menggunakan cara yang sama dengan konfigurasi yang sama juga. Benchmark Intel, kita klik OK. Kita coba langsung drag and drop ya. Drag and drop file yang sama 2678. Oh ya, ini. Oke. Kita sudah mendapatkan 2 video yang sama. Yang satu akan running di M1. Kemudian di sebelah kiri ini akan running menggunakan platform berbasis Intel. Ini durasinya sama, 1 menit 16 detik. Oke, kita lihat sekencang apa M1 dibandingkan dengan MacBook Pro seri 2018. Dengan prosesor Intel Core i7 dengan memori yang sama dan disk yang sama. Let's check it out. Oke, kita mulai ya. Ini saya sudah prepare file name-nya dengan file name yang sama sesuai project 321. Oke, kita cek di M1 terlebih dahulu.
prosesnya sekencang apa. Ini sudah 11%, 13%, oke. Kita cek di Intel. Oke, ini posisinya 20%, sedangkan di M1 sudah 30%. Oke, ini bisa kita simpulkan M1 lebih kencang daripada MacBook Pro 2018 dengan prosesor Intel Core i7. Ini kalau bisa dicek nih, tuh. Ini sudah 50% di M1. Kemudian di Intel masih 40%-an. Oke, selisih sekitar belasan persen, ini sudah 70, sedangkan di Intel masih 60, selisih 10% atau 10-15%. Jadi ini terbukti Apple MacBook Pro dengan chipset M1 memang sangat lebih kencang. Oke, jadi di M1 ini sudah selesai nih rendernya, sedangkan di Intel masih belum selesai dan sebentar lagi akan selesai. Oke, sudah selesai. Oke, jadi dari hasil pengujian kita menggunakan Final Cut Pro, itu pengujian simple untuk melakukan rendering test. Terbukti bahwa dengan chipset Apple yang terbaru yaitu M1 itu bisa menghasilkan kecepatan 10% lebih cepat untuk rendering time-nya daripada menggunakan chipset yang berbasis Intel. Ini masih baru pengujian sederhana ya. Sebenarnya masih banyak pengujian-pengujian lain yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa si M1 ini akan lebih kencang gitu daripada chipset-chipset pendahulunya yaitu Intel gitu. Cuman dari first impression saat kita melakukan testing menggunakan Final Cut Pro itu sudah lumayan bagus sekali dengan selisih 10% untuk proses rendering. Ini baru file yang 1 menit ya. Bayangkan kalau kita merender video dengan durasi yang lebih panjang gitu, misalkan sejam atau berapa puluh menit lebih panjang daripada yang video testing tadi. Oke, jadi sekian dulu untuk unboxing dan simple review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya untuk mengetahui informasi lebih seru lainnya. Terima kasih.